Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tertanggal 31 Januari, tepat di bulan Sya'ban. Jadi kami dari Serdadu Ombetelo Investigation sekaligus delegasi dari kerajaan Tallo Dua menyangkut permasalahan yang ada di Republik ini. 100 hari kabinet Prabowo yang telah melihat persoalan bangsa dan negara ini. Baik, saya bacakan. Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka untuk rakyat Indonesia, refleksi 100 hari kerja Kabinet Merah Putih. Salam perjuangan. Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta negara maritim, dan Indonesia dikenal terhadap sumber alam yang sangat melimpah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sumber alam ini memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia untuk dikelola dengan baik. Sumber alam terdiri dari hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, kelautan, dan beberapa hasil tambang milik negara, yaitu gas bumi, gas alam, emas, batu bara, nikel, timah, tembaga, perak, pasir besi, aspal, karet, minyak kelapa sawit, dan lain sebagainya. Kami sebagai anak bangsa mencermati persoalan keadaan dan kondisi pemerintah di saat ini. Diduga ada pengkhianatan NKRI di hadapan mata rakyat dan penjajahan gaya baru terhadap masyarakat sendiri di era Jokowi. Para pengusaha asing Cina, Tiongkok berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Sudah jutaan orang. Oligarki telah memanfaatkan oknum aparat diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap aparat yang tidak manusiawi. Diusir, dipukul, intimidasi, ditangkap, menggunakan gas air mata, sampai ada yang meninggal dunia. Akibat pula para oknum tersebut. Oleh karena itu, jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat adat sudah menempati dan menguasai lahan hak tanah adat secara turun-temurun dengan beraktivitas. Ada yang bertani, berkebun, dan nelayan untuk mencari kehidupan yang layak di bumi Indonesia. Mata rakyat telah melihat dan merasakan penderitaan rakyat terhadap persoalan yang terjadi di Republik ini. Para oknum aparat yang biadab telah diduga melakukan penggusuran paksa tanpa melalui proses hukum terhadap rakyat sendiri. Di atas hak tanah adat terjadi beberapa daerah Indonesia, dan oknum tersebut diduga ada keberpihakan dan pelindungan para investor asing terkait masalah tanah adat, dan juga permasalahan Pantai Indah Kapuk telah melakukan pematokan dan pemagaran laut milik Indonesia oleh pihak pengusaha asing. Kami sangat apresiasi dan dukung kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Said Didu dan Dr. Abraham Samad SH MH, kedua tokoh nasional dari Sulawesi Selatan, Ayang Jantan dari Timur, bersama rakyat Banteng, tokoh nasional, dan para pendidikan TNI Polri untuk berjuang menyelamatkan dan melindungi hak-hak rakyat, hak bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Kalian adalah berjuang keadilan untuk rakyat serta menyelamatkan NKRI. Ini tekad rakyat untuk memotivasi, mendorong semangat dan bertanggung jawab dalam mendukung persoalan rakyat, bangsa dan negara ini, negara kesatuan Indonesia yang kita perjuangkan bersama untuk masa depan cucu-cucu anak bangsa Indonesia. Jangan ada lagi korupsi, narkoba, merampas tanah adat, mengambil hasil bumi negara, dan memagar laut milik negara untuk merajalela di Republik ini.
PSDKP termasuk KKP telah berbuat. Kenapa baru bersuara terkait pemagaran laut? Kenapa tidak bertindak untuk melaporkan kasus di hadapan hukum? Kami sebagai anak bangsa Indonesia, garda terdepan, sangat mendukung Kabinet Merah Putih terkait agenda nasional Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto telah melihat, merasakan penderitaan rakyat terhadap persoalan bangsa ini. Persoalan bangsa ini, dan untuk melakukan tindakan tegas apabila ada oknum-oknum aparat sipil negara, ASN, dan oknum para penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan agung, Mahkamah Agung, dan KPK tidak taat atas perintah Undang-Undang Dasar 45, juga perintah Presiden RI terkait permasalahan hukum terhadap keadilan untuk rakyat Indonesia, maka manusia itu adalah pengkhianat terhadap konstitusi negara atas perintah undang-undang maupun perintah Presiden. Apabila ada oknum aparat tidak melindungi hak-hak rakyat serta tambang hasil milik negara maupun aset milik negara Indonesia, mereka itu perlu disingkirkan karena tidak tuntas asal perintah undang-undang dan perintah Presiden Indonesia. Oleh sebab itu, bahwa ada beberapa agenda nasional Kabinet Merah Putih dari Presiden RI Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto untuk melakukan tindakan pemberantasan dan pembersihan terkait permasalahan terhadap ancaman negara, antara lain kasus korupsi, kasus narkoba, mafia tanah, mafia tambang, mafia peradilan, maklar kasus, perampasan aset negara maupun hasil tambang milik negara. Izin Bapak Presiden, perlu ada perlindungan hukum kepada rakyat terzalimi, menderita terkait hak asasi manusia, dan juga diberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum aparat yang tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan, serta para koruptor diberikan hukuman mati. Dan diisikan Bapak Presiden juga melihat dan merasakan penderitaan rakyat yang terjadi di negeri ini adalah beberapa kasus perlu diusut tuntas baik yang ada di pusat maupun di beberapa daerah di Indonesia. 1. Perampasan tanah milik adat terjadi di beberapa daerah Indonesia tanpa melalui proses hukum. 2. Perampasan hasil bumi dan hasil tambang milik negara serta aset negara di mana Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan pasal 33 ayat 3. 3. Perampasan hasil laut, mematok dan usut tuntas pemagaran laut milik Indonesia yang dilakukan oleh pengusaha asing di lokasi Pantai Indah Kapuk, PIK. Ada apa negara dalam negara untuk membangun lokasi Pantai Indah Kapuk, PIK, di pemukiman dikuasai oleh Cina Tiongkok, bukan kepentingan pribumi dan rakyat Indonesia? Ada apa pemerintah diam? Ada apa hak guna usaha HGU di ibu kota negara IKN dengan kontrak 190 tahun lamanya? Ada apa dengan kontrak ini? Perlu ditinjau kembali. Usut tuntas pembunuhan kilometer 50, usut tuntas kematian 894 orang dari petugas KPPS pemilu 2019, usut tuntas tambang Blok Medan. 9. Usut tuntas akun Fuhu Papa, usut tuntas tersangka mantan ketua KPK Firly Bahuri mangkrak di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo. 11. Adili Jokowi terkait beberapa kasus. Ada apa? Ada beberapa kasus di Polda Sulsel tersegera diusut tuntas terkait laporan masyarakat. Tersendat diabaikan juga laporan masyarakat di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, antara lain 1. Laporan Bapak Padeng Gervanius Esa dengan dugaan pemalsuan pasal 263 KUH pidana dengan laporan polisi nomor LPB-1356- angka rumah 12-2021-SPKT Polres Goa Polda Sulsel tertanggal 8 Desember 2021 telah dihentikan, sedangkan bukti surat diduga palsu dan digunakan di persidangan Pengadilan Kabupaten Goa maupun digunakan di kantor ATR BPN Goa, sedangkan bukti yang digunakan palsu ada 6 bukti surat diserahkan kepada Polres Goa. Ada apa kasus ini di SP3-kan? 2.
laporan Bapak Amiruddin Karentinggi SH dengan laporan polisi LPB strip 443 strip 2022 strip SPKT tanggal 1 Mei 2022 dan surat pemberitahuan hasil penyidikan SP2HP tertanggal 5 April 2003 belum dilimpahkan di Kejaksaan Tinggi Sulsel. 3. Bapak Dr. Andes Haji Abdul Latif Hafid telah memberikan keberatan surat dari Irwasum Mabes Polri dengan nomor B-7-9-9/2.4/2022 Irwasum menyatakan keterangan surat saudara Bapak Dr. Abdul Latif Hafid yang sama sekali tidak memiliki hak atas lokasi duga mengkriminalisasi hak asasi Bapak Dr. Andes Haji Abdul Latif Hafid. 4. Pengaduan dari Bapak Dr. Andes Haji Abdul Latif Hafid diduga tindakan pidana menggunakan surat palsu dengan modus mafia tanah. Pengaduan ini di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bulan November 2020 belum ada kejelasan dari pelapor. 5. Laporan saudara Insinyur Muhammad Sul Jafar dengan laporan polisi nomor STLP B strip 399 angka 11 2000 SPKT Polda Sulsel tertanggal 20 November 2021 dugaan kasus pemalsuan dan penggunaan surat palsu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan SP2HP oleh tim penyidik Reskrim Polda Sulsel. Hasil tidak dapat ditingkatkan ke penyidik alias A2 tertanggal 2 bulan 2024. Odong penyidik Polda Sulsel tidak konsisten, tidak fair, diduga kebohongan dan kelicikan dari oknum Polda Sulsel terkait kasus ini. 6. Laporan Dr. Andi Sarifudin SH dugaan pemalsuan dalam pasal 263, pasal 264 KUH pidana dengan laporan polisi LP-B-10-1-2003 SPKT Polda Sulsel tanggal 3 Januari 2023 dulu dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Ada apa? 7. Kasus korupsi di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo nilai anggaran 1 miliar rupiah tahun anggaran 2011, nilai kerugian negara menghampiri 400 juta rupiah. Kejaksaan Tinggi menetapkan 3 orang tersangka pada tahun 2014, kemudian uang dikembalikan ke Bank BPD cabang Sengkang tahun 2015 sehingga jaksa mengeluarkan SP3 tahun 2017. Kami minta kepada Ketua KPK untuk segera mengambil alih kasus ini. Izin Bapak Presiden, sebagai saran dari kami, bentuk lembaga baru untuk mengawasi kinerja aparat penegak hukum, yaitu aparat kepolisian, aparat kejaksaan, dan aparat kehakiman. Ketiga aparat ini perlu ada pengawasan yang serius terhadap tugasnya untuk melakukan supremasi hukum demi keadilan untuk rakyat Indonesia. Seringkali kita dengar di media oknum aparat penegak hukum terjadi ada penyuapan, gratifikasi terhadap kasus dan keadilan telah digadaikan dengan rupiah. Ada beberapa catatan yang sangat penting terhadap fungsi negara dan larangan paham komunis berkembang di Indonesia adalah suatu ancaman bangsa dan negara demi keamanan rakyat Indonesia. Antara lain, 1. Bapak Presiden, kembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. 2. Perlakukan kembali kurikulum pendidikan moral Pancasila, PMP, GBHN, dan P4. 3. Pemilihan kepala daerah lewat DPRD. 4. Perlu difungsi ABRI kembali ke masyarakat. 5. Cabut kembali undang-undang dan Kepres yang disetujui oleh Jokowi, mantan Presiden RI, diduga bertentangan dengan rakyat dan melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. 6. Perlu kami perlakukan kembali sampul D yang ada lagi dari keturunan PKI atau PAN komunis menjadi pejabat negara atau Presiden Republik ini. 7. Waspada PKI bangkit gaya baru. Jaga negeri ini, selamatkan rakyat bangsa dan negara yang terjadi terhadap keresahan masyarakat beberapa daerah Indonesia. Maka kita melihat dan singkirkan para pengkhianat NKRI. Organ tubuh hukum terhadap keadilan telah rusak dan runtuh. Singkirkan pejabat yang berbau korupsi. Singkirkan para penegak hukum yang tidak mau menegakkan keadilan. Singkirkan para mafia tanah. Singkirkan pejabat yang berbau komunis. Singkirkan dinasti politik Jokowi dan oligarki dalam cengkrama
kezaliman yang merusak tatanan demokrasi dan melanggar amanat konstitusi terhadap undang-undang. Kalian jangan diam, buta. Kapan kita sadar demi rakyatmu, demi bangsamu, dan demi NKRI? Kalian lahir dari rahim rakyat, digaji dari rakyat, kembali untuk rakyat. Ingat, sumpah jabatan dan sumpah tugas di atas kitab suci sebagai saksi untuk diucapkan ke Tuhan yang Maha telah kamu hianati. Tuhan pun berani kamu bohongi, apalagi manusia. Satu saat semua manusia pasti mati untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan penyiksaan neraka ada pada dirimu. Izin Presiden, di pundakmu ada tanggung jawab kepada rakyat, bangsa dan negara. Lindungi mereka untuk layak hidup di tanah leluhurnya. Jangan ada spekulasi untuk membela dan melindungi para investor asing yang merusak kehidupan masyarakat demi bangsa, demi hak bangsa dan negara. Hentikan tindakan kekerasan, intimidasi, penggusuran tanah adat secara paksa. Masyarakat adat telah dilindungi atas perintah undang-undang. Para oknum aparat jangan jadikan dirimu sebagai budak di hadapan oligarki. Salam perlindungan untuk rakyat Indonesia. Demikian surat terbuka ini untuk rakyat Indonesia. Kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Makassar, 21 Januari 2005, Presiden Direktur Ombudsman Law Investigation Andi Jamal Kamurudin Demasiga. Tembusan kepada yang terhormat Ketua DPR RI di Jakarta, Bapak Panglima TNI di Jakarta, Bapak Kapolri di Jakarta, Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Said Didu selaku pejuang keadilan untuk rakyat bangsa dan negara Republik Indonesia. 5. Bapak Dr. Abraham Samad SH MA di Jakarta. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.